Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin allazi anzalal qur'ana bilisanin arabiyyin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pemirsa dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya kita masih bisa kembali dalam program kesayangan kita, yaitu Penyejuk Kalbu, damai di hati. Masya Allah. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah di studio sudah hadir narasumber kita, yaitu Abuya Kiai Haji Muhammad Abdi LCMA. Assalamualaikum Buya. Kembali Bu ya. Alhamdulillah. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Abuya kita ini adalah pimpinan Pondok Pesantren Islamic Center Al Hidayah Kampar, dan juga beliau ini Majelis Fatwa MUI Provinsi Riau. Kemudian di studio juga hadir ibu-ibu dari Majelis Taklim Masjid Siratul Mustaqim, Bu ya. Jadi masjidnya lurus, Bu ya. Insyaallah orang-orang di dalamnya akan menuju jembatan Siratul Mustaqim, Bu ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Gimana kabarnya, Bu? Sehat, Bu ya? Alhamdulillah. Dan juga di studio sudah hadir grup Robana kita, yaitu juga dari Masjid Siratul Mustaqim, Bu ya. Siap, Bu ya? Alhamdulillah, insyaallah. Baik pemirsa, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun tema yang akan kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini, tema yang sangat urgen sekali, tema yang sangat penting sekali dalam hidup kita, yaitu keutamaan berdoa. Jadi bagaimana keutamaan doa ini nanti akan kita bahas secara rinci oleh Abuya kita nantinya. Baik, sebelum kita masuk ke tema kita nantinya, marilah kita dengarkan terlebih dahulu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Qori Rizky Alwi dan Sari Tilawah Is Oktaria Pratiwi yang akan membacakan surah Ibrahim ayat 39 sampai 41. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismaila wa Ishaq. Inna rabbi lasami'ud du'a. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismaila wa Ishaq.
Inna Rabbi lasami'ud du'a. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama-Mu ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tuaku Ismail dan Ishak. Sungguh Tuhanku benar-benar Maha mendengar doa. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doa kami. Ya Tuhan kami, ampunilah kedua ibu bapakku dan semua orang yang beriman pada hari diadakan perhitungan. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Pemirsa TPRI Kepri dimanapun Anda berada, itulah tadi kita dengarkan bersama-sama pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi, maka bertambahlah keimanan kita dan akan menyejukkan hati kita nantinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun Anda berada, ibu-ibu yang ada di studio, sebagaimana telah disebutkan di awal tadi bahwa tema kita pada saat ini adalah keutamaan berdoa. Jadi bagaimana sebenarnya keutamaan berdoa ini dan apa saja sebenarnya cara-cara supaya doa kita ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang banyak di antara kita mungkin yang setiap hari berdoa, setiap jam berdoa Ibu ya. Tapi kadang-kadang doa kita mungkin kita merasa doa kita itu tidak dikabulkan gitu. Nanti akan kita dijelaskan oleh Abuya kita nanti ya. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, langsung saja kita persilakan kepada Abuya kita sebagai mukadimah pertama untuk menjelaskan kepada kita tentang kedudukan doa ini dalam agama Islam itu seperti apa sebenarnya. Silakan Abuya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabil mustafa
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم وبه يهتدي المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Ustaz Muhammad Abrar, yang saya hormati ibu-ibu anggota Rebana dari Masjid Siratal Mustaqim. Alhamdulillah, kita bersyukur hadirat Allah Subhanahu wa taala, dengan rahmat dan karunia-Nya kita kembali dipertemukan dalam acara yang mudah-mudahan membawa berkah untuk kita bersama-sama. Amin amin Allahumma amin. Salawat dan salam kita haturkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa yang dirahmati Allah, ada sebuah kekuatan, ada sebuah potensi. Kalaulah kita sepakat untuk mengatakannya seperti itu, potensi ataupun kekuatan yang semua orang mukmin, setiap muslim memilikinya. Cuman hanya saja sayang bahwa potensi tersebut atau kekuatan tersebut yang di dalam hadis Nabi disebut dengan silahul mukmin, senjatanya orang mukmin, itu belum dipergunakan sebagaimana mestinya. Potensi ataupun kekuatan yang saya maksudkan tadi adalah doa. Memang di dalam ajaran agama kita, doa itu tidak datang nomor satu. Artinya seseorang tidak langsung dituntut berdoa begitu saja. Ada perkara-perkara tertentu yang kita dituntut terlebih dahulu untuk berusaha. Baru kemudian kita sempurnakan dengan doa. Namun ada dalam kondisi tertentu di mana usaha menempuh jalan buntu, maka doa itu sarana yang sangat-sangat ampuh sekali yang dapat kita pergunakan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa saya katakan kekuatan ini belum dipergunakan sebagaimana mestinya? Karena memang tidak semua kita yang mengamalkan anjuran atau perintah untuk berdoa tersebut. Padahal ibu-ibu sekalian, apapun aktivitas kita, mulai dari kita terbangun, kita bekerja, beraktivitas, bergerak dan sebagainya, sampai kita tertidur lagi, itu semuanya disertai dengan doa. Mulai kita terbangun dari tidur kita, ada doa mau bangun tidur. Kita mau bersuci, ada doa kita untuk bersuci. Kita ingin sholat, ada doa untuk sholat. Selesai kita sholat, ada lagi doanya. Kita mau keluar dari rumah kita, Bismillahirrahmanirrahim, la hawla wa la quwata illa billah, ada doanya. Kita menengok sesuatu yang baik, ada doanya. Kita menengok sesuatu yang tidak baik, ada doanya. Nah, cuma saja kekuatan ini belum kita maksimalkan. Karena bisa jadi karena faktor pengetahuan, karena kita tidak tahu. Bisa jadi karena faktor memang tahu tapi tidak mau mengamalkan. Nah, kalau kita tidak tahu maka tidak ada masalah. Yang bermasalah itu kalau kita tahu dan tidak mau mengamalkannya. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surat Al-Baqarah, kalau saya tidak salah 186, kata Allah, wa idza ibadi anni, dan kalaulah apabila hamba-hambaku bertanya kepada engkau Muhammad tentangku, kata Allah, kalau hamba-hambaku bertanya kepada engkau tentang aku, fa inni qarib, maka jawabannya aku sangat dekat sekali, kata Allah. Dengan kita Allah Subhanahu wa ta'ala sangat dekat sekali.
Dan di dalam ayat lain itu disebutkan wa nahnu aqrabu ilaihim min hablil warid. Kami lebih dekat kepada mereka itu daripada urat leher mereka yang di sini. Bukan berarti Allah ada di dalam tubuh kita, tidak. Tapi maksudnya saking dekatnya, itu gambarannya tidak terpisahkan dari kita. Nah, cuman kesadaran bahwa dekatnya Allah Subhanahu wa taala dengan kita ini yang kurang. Apa kata Allah selanjutnya? Ujibu da'watad da'i. Kalau dekat berarti aku akan menjawab permintaan orang yang meminta. Idza da'ani. Kalau dia meminta kepada aku. Permasalahannya kita bukan meminta kepada Allah, tapi kita meminta kepada selain Allah. Atau kita meminta hajat kita itu kepada manusia yang tidak semestinya manusia ini boleh sanggup dia untuk memberikan kelapangan dari permasalahan kita. Banyak ungkapan-ungkapan para ulama kita, para salaf-salaf kita yang mengatakan jangan meminta hajat kalian itu kepada satu orang yang bodoh, kata mereka. Karena kalau kalian meminta hajat, kebutuhan kalian minta atau pintakan dari dia, boleh jadi dia mendatangkan mudarat bukannya manfaat. Jangan kalian memintakan hajat kalian kepada orang yang makannya tergantung kepada kaumnya. Karena boleh jadi hajat kalian ini akan dijadikan sarana oleh tempat kita meminta tadi untuk sampai kepada kebutuhannya. Jadi kita ini tameng saja istilahnya. Pelancar saja. Kalau bahasa sekarangnya pelengkap penderita gitu. Jadi minta kepada Allah. Jangan minta kepada selain Allah. Idza da'ani, kalau dia meminta kepada aku, kata Allah. Nah, sekarang pertanyaannya, kita sudah minta kepada Allah atau belum? Itu permasalahannya. Falyastajibu li, maka bersegeralah kepadaku, kata Allah. Segera. Ada yang aku perintahkan, segera laksanakan. Bayar zakat, bayarkan segera. Puasa Ramadan, puasa. Jangan ditunda-tunda kalau memang tidak ada hal mustahak. Haji kalau mampu. Walaupun sekarang sudah 2028, tapi tunjukkan keseriusan kita. Salat, berkorban kemarin Bu ya. Nah, kemarin baru saja berkurban. Mampu berkurban. Jadi wal yu'minu bi, dan berimanlah mereka denganku. Hanya dengan Allah kita beriman. La'allahum yarsudun. Mereka akan menjadi orang-orang yang cerdas dan bijaksana gitu. Ya, baik Bu ya. Terima kasih banyak. Tadi Buya menjelaskan bahwa doa itu adalah silahul mukminin. Ya. Jadi sebenarnya apa hubungan antara doa dengan orang yang beriman ini Bu ya? Mungkin bisa dijelaskan, silakan Bu. Ya, jadi sangat dekat sekali Ustaz Abrar. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa hubungan doa dengan iman? Doa itu sarana atau media yang kita miliki untuk membuktikan keimanan kita. Iman itu ibarat dari sebuah keyakinan bahwa kita yakin la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Segala sesuatu berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Titah Allah Subhanahu wa taala itu adalah titah tertinggi di antara sekian banyak titah yang ada di atas dunia ini. Nah, untuk membuktikan itu, yakinkah kita bahwa betul-betul Allah yang berada di atas segala-galanya? Pintakan, sampaikan permintaan kita kepada yang paling tinggi tersebut. Langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hijab antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada orang yang mengatakan ada seakan-akan doa saya ini ditolak, hijab itu dia sendiri yang menciptakannya. Allah Subhanahu wa taala tidak ingin menciptakan hijab itu. Karena ada sebuah hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha hayyun karim. Allah Subhanahu wa taala itu maha hidup dan maha mulia. Yastahyi idza rafa'a ar-rajulu ilaihi yadayhi, apabila ada seorang hamba yang mengangkatkan kedua tangannya, maka Allah malu ayyaruddahuma sifran, untuk menolak kedua tangan itu. Jadi kalau kita sudah meminta, bersungguh-sungguh kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah malu menolak permintaan kita. Itu hadis Nabi. Nah, sekali lagi permasalahannya bukan terletak pada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita merasa ada hijab di antara kita dengan Allah, maka hijab itu buatan kita.
gitu. Ya baik Buya, terima kasih kita ucapkan kepada Buya kita. Kemudian ibu-ibu pemirsa di rumah, tadi kita sudah dijelaskan oleh Buya kita tentang sebenarnya bagaimana kedudukan doa ini dan apa hubungan antara doa dengan iman, itu sudah jelaskan kepada kita bersama. Mungkin nanti kita lanjut ke apakah doa itu fitrah manusia atau bagaimana gitu. Karena memang kita sebagai umat Islam tentu dianjurkan untuk berdoa Bu ya. Itu sudah kita tahu bersama. Dan juga ada umat-umat lain yang mereka juga berdoa gitu. Jadi apakah doa ini memang fitrah manusia atau bagaimana? Jadi nanti kita lanjutkan Bu ya. Kita dengarkan dulu senandung lagu dari grup Robana Masjid Siratal Mustaqim. La 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 Begitulah hendaknya dalam pertemuan, janganlah lupa salam diucapkan. Begitulah hendaknya dalam pertemuan, janganlah lupa salam diucapkan. Bersanji marhaban dalam membina kesenian Islam, Rebana Kasidah bersanji marhaban.
datang menghibur, mana yang salah mohon dimaafkan. La 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 la. Sinsay Hong Kong Medistra. Sinsay Hong Kong ada untuk mengobati berbagai macam penyakit kronis Anda. Hasil pengobatan sangat spesial dengan menggunakan resep berharga berkhasiat dan dapat dengan cepat membasmi akar penyakit. Mengapa memilih berobat ke Sinsay Hong Kong? Cepat, tepat, profesional, dan terjamin. Ahli dalam mengobati berbagai macam penyakit seperti penyakit kanker, penyakit rinitis atau radang hidung, asma, penyakit ginjal, impotensi dan ejakulasi dini, penyakit prostat, penyakit infertilitas laki-laki dan perempuan, kelumpuhan, penyakit jantung, rematik, wasir, diabetes, dan penyakit yang susah diobati lainnya. Ingat, semakin dini Anda berobat, maka semakin besar peluangnya. Kesehatan Anda adalah prioritas kami. Pemirsa TVRI Riau Kepri dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih dalam program Penyejuk Kalbu Damai di Hati. Masih semangat Bu ya? Alhamdulillah. Jadi tadi Buya kita telah menjelaskan tentang kedudukan doa dalam agama kita, agama Islam. Kemudian tentang hubungan antara iman dengan doa itu Bu ya. Sekarang kita minta kepada Buya kita untuk menjelaskan tentang bagaimana sebenarnya apakah doa ini adalah fitrah manusia atau tidak gitu kan. Karena memang yang berdoa bukan umat Islam saja, kan umat lain kita lihat juga mereka juga berdoa gitu. Nah, apakah doa ini fitrah manusia atau bagaimana gitu. Silakan Abu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah doa adalah fitrah manusia atau bagaimana? Karena umat Islam berdoa, selain Muslim juga ada permintaan kepada pencipta mereka. Nah, cuman nanti kita akan sampai apakah sama antara kita meminta dengan mereka meminta begitu. Kita harus mengerti terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan fitrah. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW, Rasulullah mengatakan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa inna abawayhi yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Jadi semua yang terlahir ini dalam kondisi fitrah.
siapa saja. Cuman orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi, yang menjadikan dia Nasrani, atau menjadikan dia Majusi. Tapi prinsipnya semua kita terlahir dalam kondisi fitrah. Karena ketika kita masih dalam rahim orang tua ibu kita, kita sudah mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan satu-satunya yang layak dijadikan sembahan. Tapi ketika terlahir ke dunia ada yang berubah dan ada yang tidak. Tapi prinsipnya setiap kita memiliki fitrah. Fitrah itu adalah malakah. Malakah sebuah kemampuan yang ada dalam diri setiap orang yang mengakui ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Itu fitrah. Jadi kalau ditanya apakah ada hubungannya antara doa dengan fitrah, sangat ada sekali. Dan kita bisa katakan bahwa selagi kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu tanda fitrah kita masih terjaga. Nah, itulah perbedaannya muslim meminta dengan selain muslim meminta. Kalau muslim meminta itu sejalan dengan fitrahnya, karena memang semenjak kita di dalam rahim sampai kita terlahir, kita mengakui keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Dan wujud dari pengakuan kita itu kita salurkan, kita laksanakan, kita buktikan lewat permintaan-permintaan yang kita sampaikan. Yang kita tujukan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibarat orang mengirim surat, tujuan kita itu jelas. Alamatnya jelas, jalan apa, nomor berapa, sampai alamat email, nomor handphone dan segala macamnya itu diketahui. Jelas juga ya. Sementara selain kita meminta, wallahu alam. Mereka meminta kepada siapa? Kepada Tuhan. Siapa yang dikatakan Tuhan? Itu punya pembahasan yang sangat-sangat panjang sekali. Kemudian di antara kita ada yang berusaha untuk tetap mempertahankan fitrah itu, dan ada yang tidak. Termasuk dalam doa itu sendiri. Kenapa saya katakan dalam doa kita berusaha untuk mempertahankan fitrah dan ada yang berusaha untuk tidak mempertahankan fitrahnya? Yang kita minta lain dari yang kita lakukan. Itu tandanya. Di dalam sholat kita selalu mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Duhai Allah, tunjukilah aku jalan yang lurus. Itu yang kita minta 17 kali itu ibu-ibu. Dalam sehari semalam. Sehari semalam. Kau itu yang fardu saja. Belum sholat sunat lagi. Yang kita minta adalah tunjukilah aku jalan yang lurus. Tapi di dunia ini yang dicarinya jalan yang tidak lurus. Kalau sholat dia meminta jalan yang lurus. Tapi yang dicarinya di dunia ini jalan yang tidak lurus. Dalam doa dia fitrah, tapi keluar dari doa melenceng dari fitrahnya. Saya selalu mengatakan dalam sholat kita senantiasa mengatakan asyhadu an la ilaha illallah sambil menggerakkan jari telunjuk kita. Di dalam fikih itu dikenal dengan masalah sababah. Sababah, jari telunjuk ini bahasa Arabnya sababah. Jadi dalam fikih itu disebut dengan hukum sababah. Kita menggerakkannya seraya mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita gerakkan jari telunjuk kita untuk memberikan kesaksian bahwa Allah itu esa. Bahwa Nabi Muhammad itu panutan kita, tuntunan kita lahir dan batin. Tapi jari telunjuk itu jugalah yang memalsukan data. Jari telunjuk itu jugalah yang menandatangani kasus suap dan korupsi. Jari telunjuk itu jugalah yang kalau sedang marah itu nuding-nuding ke muka temannya. Jari telunjuk yang sama itu yang kita pakai. Nah, padahal di dalam sholat kita buat seperti ini, di luar sholat, nah kebalikan dari yang di dalam sholat tadi. Itu namanya berusaha untuk keluar dari fitrah kita sendiri. Gitu. Baik ya Bu ya, pemirsa TVRI Recovery manapun Anda berada, ibu-ibu yang ada di studio mungkin ada pertanyaan seputar doa ini Bu, karena memang pembahasan kita sangat bagus sekali, sangat penting sekali dalam kehidupan kita ini Bu. Ada pertanyaan Bu tentang doa, ada Bu? Baik, silakan Bu, sebutkan nama dan langsung Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Ustadz, sebelumnya saya memperkenalkan diri saya, nama saya Emma,
dari Majelis Taklim Masjid Sirotol Mustaqim, Jalan Garuda Ujung, Tangerang Tengah. Tangerang Tengah. Ya. Yang saya ingin pertanyakan kepada Ustadz, bagaimana Ustadz cara-cara, tata cara supaya doa kita ini diterima, dijabah oleh Allah. Terus satu lagi Ustadz, Ya. pada saat kapan waktu doa kita yang mustajab, yang Tuhan dengar dan dapat langsung Tuhan mengabulkannya gitu. Iya. Hanya itu mungkin Ustadz yang dapat saya pertanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu. Itu tadi pertanyaan dari Ibu Emma, Ibu ya, dari Majelis Taklim Masjid Siratal Mustaqim. Tadi yang ditanya tentang cara supaya doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, karena memang kita selalu berdoa, kadang-kadang kita memikirnya lain gitu Bu ya. Nah, kemudian waktu untuk berdoa gitu Bu ya. Kadang kita waktu berdoa itu yang paling diijabah itu, yang cepat diijabah itu kapan gitu Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa yang saya hormati, tentang bagaimana agar doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu saya ingin menyampaikan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abi Sa'id Al-Khudri kalau saya tidak salah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslim yad'u bi da'watin laisa fiha ithmun wala qati'atu rahim." Saya artikan, tidak seorang pun dari muslim yang berdoa selagi di dalam doanya itu tidak ada dosa. Artinya yang dimintanya kepada Allah itu bukan dosa gitu. Dan yang dimintanya juga bukan memutus silaturahim. Nah, kecuali Allah Subhanahu wa taala memberi kepada orang yang berdoa tersebut illa a'ta biha ihda thalath. Kecuali Allah memberikan kepada orang yang berdoa tadi salah satu di antara tiga perkara. Tiga perkara. Yang pertama, imma ayyu'ajjilaha lahu. Yang pertama, Allah segerakan doanya itu. Itu yang pertama. Umpamanya seseorang meminta, ya Allah, jadikanlah aku orang yang memiliki kelebihan harta agar aku bisa berbuat baik seperti halnya orang lain berbuat baik. Nah, Allah Subhanahu wa taala berikan apa yang dia minta. Itu yang pertama. Kalau tidak itu yang diberikan Allah, maka Allah memberikan yang kedua. Wa imma ayyadakhiraha lahu. Allah simpan permintaannya itu nanti diambilnya di akhirat. Disimpan Bu ya. Ditabungkan dulu. Ditabungkan. Jadi dia minta kaya di dunia tapi dia tidak kaya-kaya. Tidak kaya-kaya, doa tiap hari Bu ya. Doa 32 tahun itu satu saja, Allah jadikan aku kaya ya Allah. Tapi Allah tidak berikan kekayaan itu bukan berarti kita tidak pantas kaya. Tapi Allah sediakan yang lebih baik lagi. Ketika orang yang mengumpulkan kekayaan di dunia ini berebut-rebut dia sekarang, tapi nanti di akhirat tidak ada tabungannya. Ini Allah tabungkan untuk kita. Kalau ditabungkan Allah berarti kita bakal mengambilnya. Insyaallah. Dan mengambil tabungan tidak ada di neraka, ibu-ibu. Itu ngambil tabungan insyaallah di surga semua. Di surga insyaallah. Kalau bukan yang pertama, bukan yang kedua, maka yang ketiga kata Rasulullah. Ada kalanya Allah menghindarkan dia dari keburukan senilai dengan kebaikan yang dia minta. Yang dia minta umpamanya pekerjaan yang layak untuk kehidupannya. Tapi Allah tidak berikan dia pekerjaan itu. Namun Allah hindarkan dia dari kondisi keburukan yang bakal menimpa dirinya, yang orang lain terkena. Tapi dia tidak. Jadi tanpa terasa oleh kita, para pemirsa sekalian, ternyata Allah punya cara dalam mengijabah doa kita. Nah, kita manusia, karena kecenderungan kita kepada dunia, karena tamak kita kepada dunia, kita selalu ingin apa yang kita minta itu yang diberikan. Itu yang dikabulkan. Itu yang dikabulkan, padahal tidak semestinya begitu. Nah, siapa yang paling tahu apa yang terbaik untuk kita? Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian ada orang yang mengatakan, saya sudah lama berdoa tapi tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu cara kita berdoa, para pemirsa yang dirahmati Allah, jangan tergesa-gesa dalam berdoa.
Jangan tergesa-gesa dalam berdoa. Serahkan keputusannya kepada Allah. Dalam doa kita tidak perlu mengatur bagaimana agar doa itu diberikan kepada kita. Ya, diatur. Mintalah dari hal yang sekecil-kecilnya sampai hal yang sebesar-besarnya, terserah. Bahkan sahabat Nabi pun putus tali terompanya, putus tali sendalnya, itu minta sambungkan kepada Allah itu. Itu saking mereka memakai doa ini. Kita kan tidak seperti itu. Ini gambaran ibu-ibu sekalian, dalam hal yang sepele pun itu ngadunya bukan ke manusia dulu, Kepada Allah dulu. tapi ngadunya kepada Allah dulu. Bukan berarti kita dilarang ngadu kepada manusia, tidak. Nah, ini penyakit kita kan, kalau pergi kadang-kadang pergi berobat, ada sakit yang dideritanya, berobat dia sembuh dia. Oh, terima kasih Pak Dokter, terima kasih. Apa salahnya alhamdulillah dulu? Makasih Pak Dokter. Nah, sudah makan kenyang itu sendawanya minta ampun. Nah, yang dipuji istrinya dulu. Aduh, mantap betul masakannya. Apa salahnya? Alhamdulillahirabbil alamin alladzi at'amana wa saqana, dan seterusnya. Memang mantap masakan ibu nih. Ya. Artinya Allah harus tetap yang paling tinggi begitu. Jangan tergesa-gesa. Ada orang yang berdoa, ini saya sudah berdoa sekian tahun tapi sepertinya Allah tidak mengijabahnya. Padahal Allah punya 3 tadi cara mengijabah doa. 3 cara mengijabah. Kemudian Waktu untuk berdoa tadi Bu ya. iya. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, bagaimana cara agar doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Di dalam surat Al-Anbiya ayat 90 semua itu dijawab. Mulai dari permintaan Nabi Nuh alaihi salam ketika banjir bandang yang terjadi di zaman Nabi Nuh. Nabi Nuh diselamatkan dengan beberapa pasang hewan yang diselamatkan. Kemudian permintaan Nabi Ayub, di dalam Al-Quran Allah katakan wa ayyuba idznada rabbahu anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Nabi Ayub tatkala dia menyeru Rabbnya, Tuhannya, anni massani yadurru, saya ini tertimpa musibah. Karena Nabi Ayub menderita sakit yang lama. Wa anta arhamur rahimin. Nabi Ayub tahu bahwa yang memberikan sakit itu Allah. Tapi dalam doanya Nabi Ayub tetap mengatakan wa anta arhamur rahimin. Engkau ini yang maha pengasih di antara semua yang memiliki kasih. Jadi Nabi Ayub tidak mengata-ngatai Allah Subhanahu wa taala, tidak mengeluh, ya. Tidak mengeluh. Kemudian Nabi Yunus yang dikenal dengan Dhinnun, yang ditelan ikan paus. Nabi Yunus tidak meminta kepada Allah, ya Allah keluarkanlah aku dari ikan paus ini, enggak. Tapi yang Nabi Yunus minta, yang Nabi Yunus baca dalam perut ikan paus itu, dalam gelapnya dasar lautan dan kelamnya perut ikan paus itu, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh zalimin. Dan berapa di antara kita yang kalau berada dalam kondisi susah yang membacakan doa itu? Tidak semua kita. Apa rahasia? Apa rahasia bahwa doa nabi-nabi itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah karena mereka nabi? Tidak. Bukan karena mereka nabi. Karena ayat 90 dalam surat Al-Anbiya mengatakan innahum kanu yusari'una fil khairat. Masyaallah. Wa yad'unana raghaban wa rahaba. Wa kanu lana khashi'in. Kalau sanggup kita mengamalkan 3 itu, para pemirsa sekalian, insyaallah doa kita akan diijabah sebagaimana doa para nabi juga diijabah. Yang pertama, innahum kanu yusari'una fil khairat. Mereka itu orang-orang yang kalau berbuat baik segera. Cepat berbuat baik. Ya. Cepat berbuat baik. Berlomba-lomba gitu ya. Tidak menunggu diminta dulu baru berinfak. Datang orang minta baru berinfak. Tidak. Yang lebih parahnya lagi waktu membayarkan zakat, orang miskin itu yang ngantri di depan rumah. Ya. Nah, dikumpulkan orang miskin atau ditunggunya dikumpulnya orang miskin sini. Ini zakat saya. Tidak. Yusari'una, jangan mereka yang datang, kita yang ngantar. Itu namanya yusari'una. Bersegera melakukan kebaikan. Ini fakir miskin yang ngantri. Padahal sedikit itu cuman kemuliaan yang diminta dari orang yang berzakat. Berikan zakat kepada
orang yang berhak itu. Kalau ada sebuah kebaikan mereka tidak menundanya. Berapa banyak anak-anak yatim di tengah-tengah kita, tidak ada orang yang memperhatikannya. Ada orang yang memperhatikannya, tak pula mampu secara finansial. Maka kita yang mampu secara finansial, berikan perhatian kita. Berapa banyak janda-janda yang tidak memiliki rumah, yang tak tahu mereka harus menginap berteduh dari hujan di mana. Kita mampu bukan harus membuatkan dia rumah, tapi menunjukkan kebaikan kita, segerakan kebaikan kita. Itu sifat yang pertama. Yang kedua, wa yad'unana raghaba wa rahaba. Mereka berdoa kepada kami, meminta kepada kami dalam kondisi harap dan takut. Harap akan nikmat Allah Subhanahu wa taala, takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala. Jangan meminta itu berharap saja, ini bakal diterima ini. Minta aja, tapi takut dengan azab Allah tidak ada. Sudah minta dia maksiat dibuat juga. Itu namanya pintar berharap, tak pintar takut namanya. Nah, ada orang yang kerjanya takut saja, sehingga malas pula berusaha, sehingga anak-anak istrinya terlantar. Akhirnya kerjanya apa? Beribadah saja, zikir sunat saja, sholat sunat saja. Anak istrinya tidak dibiayainya. Itu namanya karena takut saja. Jadi antara raja dan khauf, antara harap dan takut ini mesti seimbang. Yang ketiga, kata Allah, wa kanu lana khashi'in. Dan mereka itu khusyuk semata-mata untuk kami. Salah satu cara berdoa, ibu-ibu yang saya hormati, agar doa kita diijabah, kita harus yakin ini Allah mendengar permintaan kita. Kalau di dalam hati kita masih saja ada perasaan mengatakan, aduh ini didengar apa enggak ini ya? Ini bakal enggak diterima ini. Itu tes pegawai negeri yang seperti itu. Kalau berdoa, Allah Subhanahu wa taala mendengarnya. Jadi lakukan 3 hal itu, insya Allah doa kita diijabah. Tapi ingat, Allah mengijabah doa kita dengan cara dalam hadis Nabi tadi itu. Yang 3 tadi, Bu. Yang 3 tadi ya. Kemudian tadi Ibu juga menanyakan tentang kapan sebenarnya waktu yang bagus untuk berdoa ini, Bu ya. Tapi ditahan dulu, Bu ya. Kita dengarkan dulu lantunan dari grup Rabbana Masjid Siratal Mustaqim.
kenapa pulang? Ada apa ini? Kok kalian ribut-ribut? Dia mulai Pak, tanpa semua jelas dia mukul saya Pak. Enggak Pak, dari dulu mulai masa saya dilempar untuk botol Pak. Itu kan tidak sengaja, saya kan yang mau untuk botol, salah sendiri. Kenapa kamu lihat di belakang saya? Loh, malah nyalain saya. Udah. Jelas kami yang salah. Udah, jangan ribut-ribut. Madu juga, kalian kan udah dewasa, masa berkelahi seperti anak-anak kecil juga. Kamu juga jangan buang sampah sembarangan. Bisa merugikan orang lain, buang sampah pada tempatnya. Kamu juga jangan bikin ribut-ribut, apalagi main hakim sendiri, itu tidak boleh. Ya, Pak. Ingat peraturan daerah nomor 2 tahun 2002 tentang ketertiban umum, dilarang membuang sampah sembarangan. Buanglah sampah pada tempatnya. Kalau dalam hal ini siapa yang rugi? Ya, kita yang rugi, karena nanti bisa dikenakan pidana kurungan 3 bulan atau denda 50 juta rupiah. Perda nomor 2 tahun 2008. Apa kalian mau? Enggak Pak. Ya kalau tidak mau, damailah. Beri maaf. Ya, Itu yang penting, yang baik. Ya, Pak, saya minta maaf Pak. Saya juga minta maaf karena tidak tahu Pak. Pemirsa TVRI Kepri dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di program Penyejuk Kalbu Damai di Hati. Masih semangat Bu ya? Alhamdulillah. Jadi tadi Abu ya kita sudah menjelaskan tentang bagaimana caranya supaya doa kita nih diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah dijelaskan oleh Abu ya kita. Tadi ada sedikit satu pertanyaan lagi dari Ibu tadi, dari Ibu Emma tentang waktu yang pas ataupun waktu yang mustajab untuk berdoa nih Bu ya. Mungkin bisa dijelaskan Bu ya. Silakan Bu. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertanyaan Ibu Emma tentang waktu atau kapan doa yang mustajab atau diijabah, segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah, sebenarnya tidak ada waktu khusus tentang kapan semestinya kita berdoa. Kenapa saya katakan tidak ada waktu khusus? Karena memang kita boleh berdoa kapan saja. Kita mau makan, kita berdoa. Kita tidak boleh mengatakan kalau doa sebelum makan itu